hari ini saya mau share dengan Anda kalau kita di dalam perang, aturannya seperti apa, ya. Jadi aturan pertama ketika kita di dalam perang, di dalam kondisi seperti saat ini, ada pepatah mengatakan is not who you are, it is your strategy. Ketika Anda berperang, bukan Anda yang badannya paling besar akan menang. Ketika Anda berperang, bukan Anda yang mempunyai alat-alat canggih yang paling menang. Bukan. Oleh sebab itu bukan diri Anda yang membuat Anda menang di dalam pertempuran. Yang membuat diri Anda menang di dalam pertempuran adalah strategi apa yang Anda pakai, dan strategi itu cocok dengan diri Anda, dan strategi itu mempunyai diferensiasi dengan diri Anda, sehingga Anda bisa penetrasi market dengan cara yang berbeda dari orang lain. Jadi saya ulang sekali lagi, di dalam peperangan bukan siapa diri Anda yang akan memenangkan peperangan, ya, tetapi apa strategi Anda. Beda ya kalau kita pertandingan tinju, pertandingan gulat, pertandingan taekwondo, itu aturannya sudah ada. Kalau taekwondo mainnya tendang pakai kaki, Anda jangan jambak rambut karena Anda akan dikurangin poin. Setuju ya? Tapi kalau di dalam perang, ya Anda mau pakai kaki, Anda mau pakai tangan, Anda mau pakai gigi, Anda mau pakai rambut, sama aja gitu ya. Karena tujuannya mau menang ya. Jadi oleh sebab itu, satu hal kita nggak usah worry. Karena banyak orang suka ngomong sama saya, Pak, kantor saya kecil. Pak, lokasi saya jauh dari keramaian. Pak, saya baru di bisnis ini. Pak, saya nggak ngerti properti. Well, it's okay. Ya, itu tidak membuat Anda menang atau kalah di dalam peperangan. Oh, benar ya Pak? Benar. Ya, yang penting adalah strategi apa yang Anda mau aplikasikan di dalam peperangan itu. Saya ambil contoh cerita yang paling gampang, cerita legendaris. Ya, mungkin banyak yang sudah tahu cerita mengenai seorang anak muda ya, namanya David. Mungkin umurnya sekitar 15-16 tahun, masih remaja ya. Dia berhadapan dengan Goliat. Wah, Goliat ini siapa Pak? Waduh, ini jenderal perang ya. Jam tempurnya mungkin sudah 30 tahun jadi pejuang begitu ya. Alat-alatnya lengkap, punya tombak, punya pedang, punya perisai, ya kan? Dan badannya 3 kali lipat lebih besar dan lebih berat daripada David. Jadi Anda bisa bayangin, kalau Anda di dalam posisi David, menghadapi Goliat, Anda ini underdog ya. Anda ini underdog, Anda nggak punya apa-apa. Ini ingetin saya ketika pertandingan sepak bola Indonesia U19, saya yakin banyak yang nonton juga ya. Ketika saya melihat Indonesia melawan umpama kesebelasan seperti Kroasia yang badannya tinggi-tinggi besar, itu nyalinya juga agak ciut gitu ya. Waduh, kita lawan orang yang tingginya 20-30 cm lebih tinggi dari kita. Kakinya aja 2 kali besar dari kaki kita. Tentu itu akan menjadi segan untuk apakah kita bisa menang. Saya sangat yakin David versus Goliat juga menggambarkan sebuah tantangan dalam hidup manusia, bahwa seringkali kita selalu melihat masalah kita lebih besar dari kemampuan diri kita. Saya selalu ulang gini nih, kita selalu melihat orang lain lebih hebat dari kita sering melihat orang lain lebih besar dari kita, sehingga kita mengkerdilkan diri kita. Saya kasih tahu Anda, pada dasarnya itu semua pembohongan otak kita sendiri. Ambil contoh, saya sekolah dari Amerika, saya lulus master dari MIT, Massachusetts Institute of Technology. Banyak orang berpikir Pak Darmadi ini pintar sekali, tapi jujur, kalau Anda jadi Darmadi, saya melihat diri saya itu kecil sekali, karena saya melihat banyak orang yang punya pendidikan pas-pasan lebih hebat dari saya. Jadi Anda jangan selalu melihat orang lain tuh merasa orang lain lebih hebat dari Anda. Mungkin orang lain merasa Anda lebih hebat dari dia. Ya, ini is all mindset ya. Sama David versus Goliat. Ketika David versus Goliat, kalau orang taruhan di Las Vegas, pasti banyak pegang Goliat. Kenapa? Goliat badannya besar. Goliat itu nggak usah ngapa-ngapain. Dia cukup menjatuhkan badannya, menimpa David aja. David pasti mati, ya kan? Tapi yang Anda harus lihat, ketika Goliat badannya besar, kira-kira orang yang badannya besar punya kelemahan nggak? Punya. Gerakannya lebih lambat, setuju nggak? Dan saya baca dari historical medical mengatakan orang-orang yang tingginya tuh jangkung ya, sudah jangkung banget ya, mereka selalu punya gangguan di mata mereka. Mata mereka itu agak rabun biasanya. Kalau orang tinggi itu agak rabun matanya. Mungkin darahnya nggak bisa sampai di otak kali ya. Jadi naiknya hanya sampai di leher, turun lagi. Ya, jadi singkat cerita, Goliat ini nantang David. David, kalau mau berantem maju ke depan, one on one gitu. Ya kan? Nah, David tahu kalau dia one on one maju berhadapan dengan jarak dekat dengan Goliat, pasti dia kalah. Jadi David nggak mau bertempur jarak dekat dengan Goliat, tapi dia pikir saya mempunyai kemampuan yaitu menggunakan semacam ketapel alih-alih, kayak mungkin semacam kayak ketapel yang diputar-putar gitu. Dia kebetulan punya kemampuan jago menggunakan hal itu. Kemudian dia mengambil beberapa batu, kemudian dia berusaha melempar batu itu ke arah Goliat. Dan mungkin kalau Anda tahu ceritanya, salah satu batu menancap di
di jidatnya Goliat, dan Goliat itu, raksasa itu jatuh dan David memotong kepala Goliat, dan the rest is history. Ya, yang kecil menang dari yang besar, yang cepat menang dari yang lambat. Ya, jadi singkat cerita, poin satu mengatakan it's not who you are, it is your strategy. Kalau David berperang menggunakan strateginya Goliat, David pasti kalah. Tetapi David menggunakan strateginya yang tidak disukai oleh Goliat. Jadi kalau Anda bilang, Pak, kantor saya tidak jauh dari keramaian, saya nggak bagus dong kantor saya. Memang secara kasat mata, jujur mengatakan kantor Anda akan lebih bagus di daerah yang lebih sentral. Tetapi kalau kantor Anda di pinggiran, Anda harus lebih agresif, Anda lebih harus berani ketok pintu, Anda harus lebih berani bagi-bagi flyer, jalan. Dan itu mungkin tidak mau dilakukan oleh kantor-kantor yang berada di jalan yang bagus. Mereka merasa keberadaan mereka di jalan-jalan yang bagus, mungkin customer akan datang sendiri. Mereka tidak akan menggunakan strategi Anda. Dan mungkin dengan strategi Anda itulah Anda bisa menang. Jadi poin yang saya mau katakan kepada Anda, mau Anda kecil, mau Anda baru, mau Anda lebih bodoh, Anda di dalam peperangan Anda punya chance untuk menang. Dengan catatan, Anda tahu strategi apa yang paling bagus untuk diterapkan, Anda kuasai strategi itu, dan itu menjadi kelebihan Anda, dan strategi Anda itu bisa memberikan Anda kemenangan. Jadi satu poin yang saya katakan kepada Anda, di dalam kondisi seperti ini, yang pertama Anda harus lihat Anda punya strength. Anda harus tahu Anda punya weakness. Anda harus pintar mengelola Anda punya resources. Ya. Anda bukan perusahaan Google, Anda bukan perusahaan Tokopedia, Anda bukan Traveloka. Anda tidak sebesar mereka. Ketika Anda harus berhadapan dengan mereka, Anda harus tahu, Anda harus bekerja lebih keras. Anda punya strategi harus beda. Anda harus berani ambil resiko untuk menghadapi raksasa-raksasa seperti gitu. So, apapun kondisi kantor Anda, siapapun Anda sebagai real estate agent, Anda punya chance. Itu yang saya mau kasih Anda satu kemenangan untuk Anda, rule number 1.